Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita akan belajar bersama di sini. Semoga teman-teman dan keluarganya selalu dalam keadaan sehat-sehat dan aman semuanya. Baik, di video kali ini kita akan belajar akuntansi. Yang pertama adalah komponen dasar akuntansi atau biasa disebut juga sebagai persamaan dasar akuntansi. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya sudah nonton video ini dan masih bingung, silakan WhatsApp boleh, DM Instagram boleh, atau langsung tulis di komentar di bawah. Oke, apa sih akuntansi itu? Nah, video ini tuh saya peruntukkan sebenarnya khusus untuk anak-anak manajemen keuangan setia jambatan bulan di Timika. Nah, khususnya anak-anak semester 1 nih, anak mahasiswa baru yang mau saya tanyakan pertama kali, tolong teman-teman manajemen keuangan tulis di kolom komentar kenapa sih teman-teman memilih manajemen keuangan atau D3 ini bukan S1. Oke, tulis alasannya di bawah ya. Nah, apa sih akuntansi itu? Akuntansi itu kita di sini dibagi menjadi dua definisinya. Yang satu menurut fungsi dan kegunaannya, yang kedua menurut kegiatannya. Nah, menurut fungsi dan kegunaannya ini, akuntansi ini merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi yang mengenai kesatuan ekonomi, informasi yang kuantitatif. Kuantitatif itu kayak dalam bentuk angka-angka ya, yang bersifat keuangan, dan ini sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan dari manajemen, dari pemilik perusahaan, seperti itu. Jadi akuntansi itu sangat-sangat berarti bagi manajemen. Kemudian menurut kegiatannya, apa sih kegiatannya akuntansi? Ya mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan ya transaksi-transaksi. Jadi kita nih kalau anak akuntansi, kita berarti anak yang tukang mencatat gitu, mencatat, mengklasifikasi, mengelompokkan gitu, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi yang sekurang-kurangnya bersifat keuangan, yang pastinya transaksi-transaksi yang bersifat keuangan ya, dan menginterpretasikan hasil-hasilnya. Nah, di akhir itu kita akan dapat menginterpretasikan hasil dari laporan yang kita buat kayak gitu. Karena hasil dari akuntansi ini apa? Ya hasilnya bisa membuat laporan keuangan tentunya. Oke, next, bagaimana sih sampai kita bisa buat laporan keuangan? Nah, teman-teman semua tahu kan betapa pentingnya laporan keuangan itu. Nah, untuk dapat membuat laporan keuangan yang baik dan benar, dan khususnya harus berstandar SAK atau standar akuntansi keuangan, kita harus tahu nih siklusnya seperti apa. Kalau siklus awalnya sudah salah, maka laporan keuangannya pasti salah kayak gitu. Teman-teman pasti tahu kan di akuntansi itu intinya laporan keuangan itu harus balance. Jadi di laporan keuangan itu ada sisi kiri, ada sisi kanan kayak gitu. Di jurnal, di akun-akun neraca kayak gitu ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri dan sisi kanan itu harus selalu balance. Misalnya sisi kiri 1000, sisi kanan ya harus 1000 juga kayak gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Nah, yang pertama di siklus akuntansi ada dokumen transaksi dulu pastinya. Kalau tidak ada nota, jadi dokumen transaksi itu kayak nota, kemudian bukti transaksi yang lain, ada invoice, kwitansi, semua yang berbentuk dokumen transaksi itulah yang akan kita masukkan ke jurnal. Ini di sini jurnal umum namanya. Nah, di jurnal yang pertama ini jurnal umum. Memang nantinya kita akan buat jurnal khusus, tapi dia tidak masuk dalam siklus ini. Kemudian dari jurnal umum kita buatlah buku besar. Dari buku besar kita kelompokkan tuh di buku besar, kas dengan kas, utang dengan utang kayak gitu. Kemudian kita
rangkum di neraca saldo. Setelah neraca saldo, kita buat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini dimaksudkan untuk apabila ada transaksi yang kita belum catat di jurnal umum, kayak gitu. Setelah disesuaikan, kita buat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di neraca setelah itu sebenarnya sudah bisa lanjut ke laporan keuangan, tapi kita di sini ada nih neraca lajur. Nah, neraca lajur ini dimaksudkan untuk memudahkan kita sebagai pembuat laporan keuangan. Karena di neraca lajur itu isinya adalah neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca setelah penyesuaian. Kemudian adalah laba rugi dan neraca, kayak gitu. Karena laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama, laporan laba rugi yang terdiri dari pendapatan dan beban. Yang kedua, perubahan modal awal pemilik ditambah dengan laba atau dikurangi dengan rugi. Kemudian jadilah dia modal akhir. Itu kenapa dinamakan perubahan modal. Kemudian yang terakhir ada neraca. Neraca itu berisi aset-aset kita, aset, utang, dan modal kita. Kemudian terakhir ada jurnal penutup, neraca saldo penutupan. Tapi di laporan keuangan saja kalau teman-teman sudah bisa sampai di situ tuh sudah sangat luar biasa. Semoga teman-teman dimudahkan dan dilancarkan untuk mempelajari akuntansi ini ya, untuk mempelajari bagaimana cara membuat laporan keuangan yang baik dan benar. Oke, nextnya kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi apa sih dia itu? Nah, di sini adalah persamaan dasar akuntansi itu akan menggambarkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, supaya teman-teman tidak bingung, aset kan pasti di otaknya kita ya itu adalah kekayaan kita gitu. Iya, betul. Aset itu adalah segala sumber kekayaan kita, itu adalah aset. Kemudian kewajiban, segala utang itu adalah kewajiban, dan ekuitas segala bentuk modal. Kayak gitu. Baik dari modal pemilik ataupun dari pemegang saham. Kemudian yang tadi saya sudah sounding duluan, ada sisi kiri, ada sisi kanan. Disinilah teman-teman harus pahami bahwa aset itu di sisi kiri, kemudian tuntutan ekonomis atau utang dan tuntutan hukum terhadap aset itu adalah utang atau kewajiban, dan ekuitas pemilik itu muncul di sebelah kanan. Jadi di sini ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri ditempati oleh aset dan sisi kanan ditempati oleh kewajiban dan ekuitas. Nah, di sini teman-teman harus familiar juga ya dengan istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris. Karena kita sekarang sudah era 4.0, jadi teman-teman harus familiar dengan istilah-istilah akuntansi dalam bahasa Inggris. Nah, di sini ini adalah rumus dasar akuntansi yang teman-teman harus selalu ingat. Jangan di luar otak ya, di dalam otak harus ingat. Aset atau assets sama dengan kewajiban, liabilities, plus ekuitas atau capital. Jadi kalau dengar capital itu sama saja ekuitas, sama saja dengan modal. Kalau dengar kewajiban, liabilities sama utang itu sama. Kalau assets sama kekayaan ya itu berarti aset. Oke, next. Di ekuitas itu atau modal ada dibagi lagi menjadi 2. Ada modal saham atau capital stock, ada laba ditahan. Laba ditahan ini apa? Laba ditahan ini adalah hasil dari kinerja kita, hasil dari penjualan kita, kemudian ada labanya, kemudian tidak dibagikan ke pemegang saham, itu namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan ini ditambah dari pendapatan, dikurangi dari beban, dan dikurangi dengan dividen. Oke. Selanjutnya, persamaan dasar akuntansi lagi tapi pengertiannya.
supaya teman-teman lebih paham lagi. Aset atau assets adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya, aset itu ada kas, ada piutang, ada gedung, peralatan, kendaraan, perlengkapan, itu semua masuk di aset. Nah, piutang, siapa tahu ada yang bingung, piutang kenapa masuk di aset, Bu? Karena piutang adalah uang kita yang ada di orang lain. Jadi itu kekayaan kita tapi belum jadi kas. Dia masih dipinjam oleh orang lain, tapi itu kekayaan kita kan, kayak gitu. Kemudian kewajiban atau liabilities. Apa sih itu? Itu adalah tuntutan-tuntutan dari pihak luar, yaitu utang atau kewajiban yang harus dibayar dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang tentunya. Itu adalah utang. Seperti utang pembelian kredit atau utang bank, itu sama. Masuk semua di liabilities. Kemudian ada ekuitas atau capital. Nah, ekuitas pemilik atau modal, tuntutan ini berasal dari para pemilik perusahaan atau hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Nah, ini adalah hak pemilik nih, hak baik dari pemilik sendiri ataupun dari pemegang saham. Contohnya, setoran modal oleh pemilik. Nah, masuk kita ke contoh persamaan dasar akuntansi. Tadi yang saya ingatkan ke teman-teman, rumusnya harus dihafal di dalam kepala, jangan di luar kepala ya. Nanti hilang. Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau harta sama dengan utang tambah modal. Kenapa di sini kita tidak memakai bahasa modal lagi tapi ke ekuitas? Karena di dalam ekuitas itu bukan hanya modal. Ya, bukan hanya modal yang modal pemilik yang pertama kali diberikan, tapi sudah ada laba ditahan, itu juga masuk di ekuitas. Seperti itu. Tapi teman-teman tidak usah bingung, siapa tahu anak-anak akuntansi yang familiar dengan persamaan dasar akuntansi atau komponen dasar akuntansi itu, Bu, sebenarnya aset harta tambah utang tambah modal. Nah, ini sama. Oke, sekarang teman-teman perhatikan baik-baik, kalau bisa diulang-ulang kalau masih bingung contoh persamaan dasar akuntansi, karena kalau teman-teman tidak kuat di sini nanti teman-teman akan bingung di persamaan debit kredit. Oke, perlakuan debit kredit itu nanti di tingkatan selanjutnya lagi. Sekarang kita baru di bagaimana membalanskan atau menyetarakan antara aset harus sama dengan kewajiban plus ekuitas, atau harta harus sama dengan utang tambah modal. Contoh yang pertama, kita isi dulu nih keterangannya nanti. Di aset itu tadi kan kita sudah belajar contoh-contoh aset itu apa saja. Sini kita masukkan dulu yang berpotensi. Aset itu ada kas, pasti ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan, kemudian ada kendaraan, dan masih ada aset-aset lainnya lagi. Tapi yang paling sering di perusahaan jasa itu adalah kas, piutang, peralatan, perlengkapan, dan kendaraan. Kemudian kewajiban. Nah, kewajiban itu ada utang usaha, ada juga utang bank. Yang terakhir ada ekuitas atau modal. Nah, sekarang contoh pertama. Contoh pertama misalnya, seorang pemilik perusahaan membangun perusahaannya nih, mungkin namanya PT ABC. Nah, yang pertama keterangannya adalah setoran pemilik, setoran awal berarti nih, setoran awal pemilik 10.000. Kita pakai nominal kecil saja ya, karena kolomnya kecil. Setoran pemilik 10.000. Berarti di aset dalam bentuk uang dong. Berarti asetnya akan bertambah 10.000, dan ini kan sisi kiri. Sisi kiri aset, sisi kanan kewajiban plus ekuitas. Nah, di sisi kiri sudah ada 10.000. Berarti di sisi kanan harus ada juga 10.000, karena intinya adalah aset harus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Tinggal kita pilih nih, setoran pemilik ini masuk utang kah atau dari ekuitas.
Dia masuknya di ekuitas kan, karena ini adalah setoran pemilik. Tadi kan ekuitas atau kapital adalah modal. Paham ya? Kemudian yang kedua, contoh lagi, keterangannya kita membeli motor. Harga motornya 12.500. Tapi kita utang 10.000 dan membayar secara tunai 2.500. Jadi pakai uangnya kita 2.500, uang yang sudah ada, dan kita punya kita pinjam 10.000 di bank. Oke. Jadi 12.500 kan. Yang pertama kita tulis adalah kendaraan. Motor kan jenis kendaraan toh. Nah, kita masukkan dulu di aset. Aset kan kendaraan itu jumlahnya berapa? 12.500. Nah, di aset sudah ada nih kendaraan 12.500. Kemudian apa lagi? Supaya balance. Nah, katanya tadi kita utang bank 10.000. Berarti di kewajiban kita tulis di kolom utang bank 10.000. Kemudian berarti belum balance kan? Di aset atau di sisi kiri 12.500, sedangkan di sisi kanan baru 10.000. Berarti apa lagi yang harus kita isi agar persamaan ini tetap sama atau balance? Nah, yang harus kita isi adalah tadi kan kita katanya pakai uangnya kita atau kasnya kita 2.500 kan. Berarti kasnya kita harus berkurang 2.500. Nah, perhatikan teman-teman, di sisi kiri ada 12.500 kendaraan dikurangi 2.500 kas. Berarti 10.000 kan. Dia akan balance dengan kewajiban yang ada di sisi kanan. Paham ya? Next, contoh lagi, kita membeli mesinnya 2.500, sebagian utang, sebagian kita kas. Jadi kasusnya sama dengan beli motor ini, tapi utangnya di sini kita utang saja di utang usaha. Maksudnya kita beli mesin kan di toko, macam mesin babat rumput kah, mesin gurinda kah, kayak gitu. Kita belinya kan di toko. Jadi kalau kita utang di toko itu termasuk utang usaha, kayak gitu. Nah, yang pertama kita tulis seperti tadi, kendaraan 12.500, sekarang peralatannya bertambah 2.500. Berarti di aset ada 2.500. Kemudian kita pakai uangnya kita itu 1.000. Nah, 1.500-nya di utang usaha. Coba ditambahkan 2.500 di peralatan, 2.500 peralatan dikurangi 1.000 sama dengan 1.500 di sisi kiri. Berarti balance karena di sisi kanan juga 1.500. Next, ada contoh beli sapu, sabun, atau perlengkapan-perlengkapan lain. Nah, ini bedanya peralatan sama perlengkapan. Kalau peralatan itu bisa dipakai sampai 1 tahun ke atas. Kalau perlengkapan di bawah 1 tahun, atau dia tuh kayak habis-habis begitu. Kayak misalnya seminggu sudah habis, kayak gitu tuh namanya perlengkapan. Nah, kita beli sapu, sabun, dan lain-lain ini 500 rupiah pakai uangnya kita. 500 rupiah, berarti yang bertambah adalah perlengkapan, yang berkurang adalah kas. Meskipun di sisi kanan tidak ada yang kita isi sama sekali, tapi tetap balance ya, karena perlengkapan di sisi kiri ini 500, kemudian kurang juga di sisi kiri 500, berarti kayak ini 500 kurang 500 sama dengan 0, di sisi kanannya juga 0. Kita ke contoh selanjutnya, pendapatan jasa. Jadi kan kita sudah kerja ini, sudah mendirikan perusahaan, sudah kasih modal, kemudian kita sudah beli mesin-mesin, kita pasti sudah kerja ceritanya. Nah, habis kerja kan dapat dong pendapatan jasa atau dibayar lah gitu. Nah, di sini contoh kasusnya kita dibayar 2.500, tapi cuma 500 rupiah saja yang orangnya kasih tunai, 2.000-nya mereka pinjam. Nah, berarti apa yang harus kita tulis di sisi aset? Aset kasnya kita dalam bentuk kas bertambah 500, kemudian piutangnya kita juga bertambah 2.000. Berarti 2.500 kan? Nah, tapi sisi
Sisi kanan apa ini? Karena belum balance kan. Sisi kanannya berarti di modal. Kalau ada uang kan masuk itu tambah modalnya kita kayak gitu. Nanti di pelajaran selanjutnya baru modal ini akan kita bagi. Oke? Jadi teman-teman fokus dulu bagaimana menyetarakan antara aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Selanjutnya ini kayaknya yang terakhir nih, membayar gaji. Kita bayar gaji toh, misalnya sudah kerja, karyawannya kita pasti ada. Nah, habis itu karyawannya kita gajinya 1.500. Pakai apa? Pakai kas toh. Nah, kasnya kita berkurang 1.500, kemudian modalnya kita juga berkurang 1.500. Nah, sudah deh. Kalau ada pertanyaan, misalnya teman-teman agak bingung, silahkan langsung DM Instagram atau komentar di bawah ya. Nanti saya langsung balasnya di bawah juga. Oke, ini saya harap teman-teman pelajari baik-baik yang ini supaya pemahaman dasarnya ada dulu nih. Apa sih persamaan dasar akuntansi ini? Nanti nextnya kita akan masuk ke debit kredit, kayak gitu. Next kita belajar dulu nih, ada 2 basis akuntansi. Basis akuntansi ini dimaksudkan untuk cara pencatatan akuntansi itu sendiri kayak gitu. Nah, basis akuntansi ini adalah himpunan dari standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman. Basis akuntansi ini ada 2, cash basis dan accrual basis. Nah, maksudnya di sini adalah kapan sih kita harus akui transaksi ini kayak gitu, apakah nanti, apakah kita sebagian kayak gitu. Contoh ya, cash basis dulu. Cash basis itu adalah suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Jadi kalau cash basis ini sesuai namanya, berarti dia mengakui ya kalau dia dapat cash atau mengeluarkan cash. Dia langsung akui gitu, tanpa memikirkan waktu mungkin kayak gitu. Sedangkan accrual basis, suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Nah, kalau ini accrual basis ini sesuai kejadian, dicatatnya sesuai kejadian. Contoh yang paling sering terjadi adalah misalnya nih kita masuk hotel, kan kita bayarnya itu jangan hotel lah, kita sewa rumah, kos-kosan. Nah, kos-kosan ini kita rencana nih tinggal setengah tahun, terus setengah tahun 6 bulan. 1 bulan itu 500.000. Nah, kita sudah membayar 3 juta langsung ke pemilik kosan. Berarti kan sudah lunas toh, 5 kali 6 3 juta. Tapi kita kan sebagai pemilik kos, ya, kita sebagai pemilik kos pada saat misalnya kita bayar Januari sampai Juni. Pada saat Januari kita akui pendapatan yang masuk itu cuma 500.000. Yang untuk 2.500.000-nya itu ada dinamakan pendapatan diterima di muka kayak gitu. Kalau cash basis dia langsung saja, ya sudah, kasnya masuk 3 juta, pendapatan 3 juta kayak gitu. Ini contohnya supaya teman-teman lebih paham. Misal pada tahun 2015 diterima uang dari pendapatan sewa sebesar 9 juta untuk sewa 3 tahun mendatang. Nah, perhatikan kita kerjakan satu-satu ya. Untuk basis akrual dari contoh yang pertama. Ini kan kita mau sewa, kita mendapatkan pendapatan sewa, kita tukang sewanya nih, bukan yang menyewa ya. Kita mendapatkan pendapatan sewa 9 juta, tapi untuk 3 tahun. Berarti kalau basis accrual dia itu langsung saja kas diterima, dia berarti 3 juta pendapatannya kan. Kemudian
basis akrual nih, basis akrual ya yang seharusnya. Jadi dia bagi dulu, tidak langsung dia akui 9 juta, padahal kan orangnya kasih kita 9 juta nih. Orang yang sewa kasih kita 9 juta, tapi kalau basis akrual dia tetap menulisnya kas diterima sebesar 3 juta. Kayak gitu ya. Kalau di basis kas, ya dia kan terimanya kasnya 9 juta, jadi dia tulis aja pendapatan sebesar uang diterima 9 juta. Kemudian kasus kedua, pendapatan bunga yang masih harus diterima untuk tahun 2015 yaitu 500.000. Kalau basis akrual, dia tulis lagi pendapatan yang masih harus diterima 500.000. Kalau di basis kas, pendapatan yang masih harus diterimanya sudah tidak ada, karena pada saat mendapatkan uang dia sudah tulis langsung gitu, tulis semua. Padahal pendapatan itu untuk bulan depan kayak gitu. Jadi kalau basis kas ini kayak untuk perusahaan bukan perusahaan sih, kayak untuk toko-toko kecil boleh lah, tapi kalau basis akrual kita harus catat, kalau untuk perusahaan besar kita harus catat di seperti basis akrual. Jadi disesuaikan, kalau belum saatnya diterima ya jangan catat dulu kayak gitu. Kalau basis kas dia cuma mencatat pada saat uang diterima kayak gitu. Selanjutnya kasus berikutnya yaitu dikeluarkan kas senilai 3 juta untuk beban 2 tahun. Nah ini yang tadi pendapatan kan, sekarang beban. Dikeluarkan kas senilai 3 juta untuk 2 tahun. Nah di basis akrual pasti dia mengakuinya atau mencatatnya baru 1.500.000 karena kan untuk 2 tahun bebannya. Jadi 1.500.000 dulu. Kalau di basis kas dia sudah langsung mengeluarkan 3 juta karena memang uang yang dikeluarkan 3 juta. Kalau di basis akrual kita mengakui sesuai bulan yang terjadi kayak gitu. Kemudian yang terakhir, beban yang masih harus dibayar 300.000. Kalau di basis akrual dia kan tulisnya per bulan. Jadi kalau ada beban yang masih harus dibayar, kita tulis lagi beban yang harus dibayar. Kalau basis kas dia sudah mengakui memang langsung bebannya. Ini mungkin teman-teman agak sedikit bingung kayak gitu, boleh langsung tanya ya. Tidak apa-apa kalau misalnya teman-teman akan tanya berulang-ulang, itu biasa ya. Kami juga dulu belajarnya kayak gitu, tanya dosen tuh ulang-ulang. Karena memang basis akrual, basis kas ini agak sedikit complicated kayak gitu. Kita harus ingat masa lalu dan masa depan kayak gitu. Oke, dan sekian video kita kali ini untuk persamaan dasar akuntansi. Jadi kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Thank you.